Oke, shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita percaya walaupun situasi saat ini sedang kacau ataupun masalah kita sedang rumit ataupun beban kita juga dipenuhi dengan beban pikiran yang berat, tapi percaya Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Amin. Tuhan selalu menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Teman-teman mungkin situasi yang saat ini tentang virus corona, mungkin teman-teman juga merasakan tentang dalam masalah seperti keuangan, pekerjaan. Mungkin teman-teman juga kerjanya kadang kerja, kadang enggak. Tapi percaya di luar sana juga pun banyak orang yang enggak bekerja. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua. Karena dalam situasi saat ini pun walaupun kita hancur, walaupun beban kita berat, tapi percaya suatu saat nanti ke depannya proses itu selalu ada di dalam hidup kita dan itu sangat indah banget. Indah banget. Ingat, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Percaya, karena kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Seperti keuangan kita, walaupun keuangan kita melemah, tapi percaya Tuhan itu udah menyediakan. Jangan pernah kita bilang kita capek, kita mengeluh. Kenapa kita dikasih seperti ini, cobaan seperti ini? Lihat, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah pernah lebih dari itu juga. Maksudnya Tuhan udah pernah kesakitan, Tuhan sudah pernah dihina. Kita baru seperti ini aja kita udah melemah. Gimana waktu pas 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah lebih dari itu juga. Maka dari sini teman-teman kita mau belajar betapa besarnya kasih setia Tuhan itu bersama dengan kita. Perlindungan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan pengorbanan Tuhan itu begitu besar bagi kita. Ingat, bersyukur. Kita harus selalu bersyukur dalam situasi apapun. Di dalam pekerjaan kita harus selalu bersyukur. Di dalam situasi apapun kita harus selalu bersyukur. Dalam masalah apapun kita selalu percaya Tuhan dapat menyelesaikan masalah kita. Kita harus bersama dengan Dia. Ingat, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita percaya semuanya itu. Situasi dalam apapun itu kita percaya. Mungkin teman-teman juga ada yang sedang bekerja, tapi gajinya itu dipotong gitu kan. Tapi percaya, di sini kita sedang diproses talenta kita, diproses emosi kita, semuanya diproses, kejiwaan kita juga diproses. Maka dari itu, jangan pernah lemah, jangan pernah takut kalau nanti ke depannya kita bisa kacau apa segala macam. Ingat, anak-anak Tuhan itu selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita itu harus bersyukur. Karena kita baru masalah sedikit ini aja kita udah melemah. Ingat, masa depan kita itu sudah disediakan oleh Tuhan. Masa yang akan datang itu udah disediakan oleh Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Pengorbanan Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita selalu bersyukur, ingat dan selalu bersyukur. Teman-teman, aku juga ngerasain, aku juga gak kerja. Tapi ingat, Tuhan selalu menyediakan tempat bagi kita. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ingat, kita harus selalu bersyukur. Kita harus kuat. Kita harus kuat melawan segala masalah apapun yang ada di sini. Di kanan, di kiri, depan, belakang. Iblis selalu menggoncang kita. Iblis selalu ada di sisi kita. Ingat, kalau iman kita lemah, iblis selalu senang bersama dengan kita. Karena iblis selalu ingin kita itu jatuh. Ingin kita jatuh. Tapi ingat, roh kita itu harus kuat dalam masalah apapun. Kita harus kuat. Percaya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Perlindungan Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Kita selalu percaya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita mau masuk ibadah kita. Kita mau berdoa buat Indonesia kita supaya kita kembali pulih lagi. Kita kembali seperti yang dulu lagi. Tapi ingat, Tuhan berserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur dalam situasi apapun Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Bapak.
Sungguh Tuhan kami percaya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar dari apapun Tuhan. Sungguh kami percaya itu Tuhan. Bapa, dan sebentar kami akan beribadah Tuhan, walaupun Tuhan kami ibadah online, tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu selalu ada bersama dengan kami Bapa. Kuasa-Mu selalu ada dengan kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Tuhan, biarlah Bapa ibadah kami Bapa, ibadah yud kami Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah Bapa perlindungan-Mu selalu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau berkati Indonesia Bapa, Engkau berkati Bapa. Engkau yang memberkati lingkungan kami juga Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang berencana di dalam masalah kami. Biar Tuhan, Engkau yang terbungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau beribadah, kita mau praise, Dia girangkanku. Ya teman-teman yang ada di rumah, kita mau bergirang selalu, kita mau bersyukur selalu. Kita mau masuk gerbang dunia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini Tuhan, harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kalau Sang melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Wah, teman-teman mungkin sukacita banget ya. Amin. Kita udah bersuka Haleluya. cita. Aduh. Oke teman-teman, kita mau masuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan selalu melindungi kita. Biar Tuhan selalu menyertai kita. Biar Tuhan selalu memberkati kita. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita ingin selalu ada bersama dengan Dia. Biar Tuhan selalu ada bersama. Teman-teman, mari kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih.
hadirat-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap hati kami. Kami rindu selalu Tuhan. Kami ingin selalu berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Yes Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, Penuhi setiap hati kami. penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Kasih anugerah-Mu, anugerah menikmati kasih-Mu, ku menikmati kasih menikmati kasih-Mu Tuhan, ku menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, menguatkanku, memulihkanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa, tempatku berlindung hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, dekatmu bersamamu selamanya. Menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu Bapa, Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini karena kami ada di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam dunia ini,
segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia tidak dapat mengubah status kami sebagai anak-anak. Apapun yang terjadi, tidak ada satupun, seperti firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Malam ini kami generasi anak-anak muda di tempat ini Bapa, dalam segala situasi yang kami alami, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan berjanji menyertai kami di dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Dan suara-Mu akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Suara-Mu yang akan menuntun kami Bapa, menjalani hari-hari kami sebagai umat-umat pemenang. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami. Kami izinkan kuasa firman-Mu boleh melawat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa teman-teman kami, rekan-rekan kami, Youth BCC di tempat ini, yang saat ini sedang bersama-sama live bersama dengan kami di rumah mereka masing-masing, maupun yang belum sempat, mungkin mereka akan menontonnya nanti. Tapi kami percaya satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan nyata di dalam kami. Sebab itu kami terlalu yakin malam hari ini, kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama katakan amin. Shalom sobat muda yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Yang di rumah maupun di tempat ini, sungguh luar biasa sekali. Saya percaya bahwa teman-teman adalah generasi-generasi yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. So malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau dulu kita bisa memberitakan firman Tuhan hanya sebatas seberapa besar gereja kita, seberapa besar ruangan gereja kita. Tapi hari-hari ini, situasi ini, satu hal yang membuat saya bersyukur lewat situasi ini adalah kita seperti diberikan mimbar oleh Tuhan, mimbar yang lebih luas, yaitu dunia maya, artinya dunia yang lebih luas. Siapapun bisa mendengar firman Tuhan yang kita sampaikan. Kalau biasanya sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, kita hanya bisa mendengar firman Tuhan, atau bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa melayani, suara kita hanya bisa didengar sebatas sejauh mana pengaras suara yang kita miliki, atau seberapa besar ruangan yang kita miliki. Tapi puji Tuhan, kita harus bersyukur dalam segala sesuatu bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk itu saya sangat bersuka cita sekali pada malam hari ini di ibadah live perdana Youth BCC di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID-19. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya malam hari ini akan menyampaikan tentang anak-anak muda di Alkitab yang sangat luar biasa sekali. Ada satu youth pastor pertama di Alkitab. Kalau youth pastor di Youth BCC, Darmawan Apriyadi. Tapi malam hari ini saya akan sampaikan seorang anak muda yang luar biasa yang menjadi youth pastor pertama di Alkitab pada zaman bangsa Israel, yaitu Yosua. Nah, kita akan bersama-sama membuka dalam kitab Yosua pasal yang pertama.
Yang sudah dapat bisa katakan sama-sama amin. Baik yang di rumah maupun ada 1000 orang di tempat ini. Haleluya. Oke, Yosua pasal yang pertama. Saya akan baca beberapa ayat di pasal ini. Saya akan baca dari ayat yang pertama, teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Begini kata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan kepada youth pastor yang pertama. Saya bacakan firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, cukup sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan sebentar. Nah, ini perintah Tuhan kepada seorang anak muda yang namanya Yosua. Nah, dia bukanlah seorang yang lulus dari teologi, dia bukanlah seorang yang lulus dari satu universitas terkenal. Mungkin kita mendambakan seorang youth pastor yang mungkin lulusan STT teologi mana gitu, yang mungkin bisa punya latar belakang. Mungkin kalau tidak latar belakang teologi, kita mungkin mendambakan seorang youth pastor yang latar belakangnya mungkin seorang yang mungkin lulusan S1 dari Trisakti, Gajah Mada, Gajah Tunggal, Gajah apalah. Tapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kalau kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan tidak peduli apa latar belakangmu. Kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan nggak butuh latar belakangmu. Tuhan nggak peduli pendidikanmu apa, Tuhan nggak peduli siapa kamu. Yang Tuhan tahu, Tuhan mau pakai kamu. Jadi sehari ini apapun keadaannya, Tuhan mau pakai kamu anak muda. Mau kamu belum lulus, mau kamu lagi ngerjain skripsi, terus ya mungkin karena kerjaan dan sebagainya nggak selesai skripsinya, atau nggak lanjut, Tuhan nggak peduli itu. Nah, Tuhan bilang sama Yosua, ini Yosua lagi alami satu situasi yang mungkin hampir mirip dengan situasi yang kita alami. Cuma bedanya gini, bedanya kalau kita lagi alami dalam situasi pandemi virus COVID-19. Cuma kalau Yosua bukan wabah, bukan virus. Tapi dia mengalami satu situasi menakutkan dalam hidupnya. Di mana Yosua ini hanya seorang, dikatakan di sini abdi Musa, pembantu. So dia bukan general manager. Dia bukan salah satu staff di salah satu perusahaan. Mungkin perusahaan terkenal kita bisa sebutkan apalah. Tapi dia coba dibilang hanya seorang pembantu pelayan. Jadi berita baiknya bagi kamu hari ini, apapun kamu, mungkin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kamu, kamu belum dianggap sebagai apa-apa. Mungkin kamu cuma ya di rumah bantu orang tua atau apa aja kerjaan kamu. Tapi kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan nggak peduli sebagai apapun kamu hari ini. So kenapa Tuhan terkadang terlihat sepertinya Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. So bukan Tuhan tidak bekerja,
Sebenarnya yang membatasi Tuhan bekerja adalah kita. Dengan pikiran kita, dengan segala situasi kita membatasi Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya ini nggak lulus, nggak kayak teman saya yang sudah S1, S2, bahkan dari universitas terkenal. Saya cuma lulus SMP, SMA. Saya cuma, orang tua saya pun, aduh Tuhan. Hari ini pun saya tinggal di rumah kontrakan petakan. Dibagi 3. Satu ruangan dibagi 3, bisa dibayangin. Bagaimana Tuhan bisa pakai saya? Tapi berita baiknya malam hari ini, Tuhan tidak peduli dengan semua itu. Firman Tuhan hari ini datang kepadamu dan berbicara bahwa Tuhan akan memakai engkau. Tuhan akan memakai masa mudamu. Sebab itu, di ayat yang kedua, Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Hai anak-anak muda, generasi-generasi muda, malam hari ini bersiaplah sekarang, now. Bukan besok, tapi hari ini. Apapun keadaan hari ini. Tapi Tuhan berkata kepadamu, bersiaplah. Tuhan akan memakai hidupmu. Nah, Yosua ada dalam satu situasi menakutkan. Di mana pemimpin mereka, dia hanya sebagai seorang pembantu, dia hanya sebagai seorang pelayan. Nah sekarang Tuhan bilang, Musa, pemimpin besar mereka yang memimpin mereka keluar dari Mesir, mati. Artinya jutaan orang, satu bangsa tidak punya pemimpin. Akan sangat berbahaya sekali satu kumpulan orang kalau tanpa pemimpin. Bisa kacau. Sebab itu hari-hari ini Tuhan membutuhkan anak-anak muda yang tampil sebagai pemimpin. Yang bisa mengambil tanggung jawab dalam segala situasi. Tidak menyalahkan orang lain dengan situasi yang dia alami. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan perusahaan. Kalau kamu yang hari ini mungkin dirumahkan, perusahaanmu tidak bisa mempekerjakan kamu lagi. Kamu tidak bisa menyalahkan perusahaan lagi. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi Tuhan mau sebagai seorang pemimpin sikap dalam segala situasi. Kita harus berdiri seorang yang melakukan sesuatu, mengambil tanggung jawab. Seorang pemimpin adalah seorang yang dalam keadaan apapun, dia haruslah seorang yang pertama kali mengeluarkan ide dalam situasi terburuk sekalipun. Pemimpin sudah mulai pesimis, akan sulit berjalan. Nah, kita butuh anak-anak muda, generasi-generasi adalah orang-orang yang optimis. Sekalipun dunia ini menakutkan, memang itulah dunia, realitanya dunia. Memang dunia seperti ini. Sebab tempat kita bukanlah di dunia ini, kewarganegaraan kita. Firman Tuhan katakan adalah warga negara kerajaan Allah. Sebab itu, kalau minggu yang lalu, Sabtu yang lalu kita sempat sharing firman Tuhan tentang penderitaan. Saya bukan anti penderitaan, tapi penderitaan yang dialami oleh rasul-rasul di Alkitab. Penderitaannya adalah karena kebenaran, karena mereka memberitakan Injil. Karena hidup benar, mereka dibenci, mereka tidak disukai karena kehidupan mereka. Jadi bukan penderitaan karena kesalahan sendiri, bukan penderitaan karena yang seperti yang kita kenal selama ini, definisi penderitaan yang ada di pikiran kita. No.
Kita menderita karena kebenaran. Semua penderitaan begini loh, bagi saya adalah penderitaan yang kita alami adalah kita ditolak karena kita orang percaya, karena kita orang benar. Kita dikucilkan. Sebab itu Paulus berkata, penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Kenapa menderita karena kebenaran? Seperti saya katakan tadi, karena kewarganegaraan kita, identitas kita, elemen kita adalah sorga. So, saya kasih contoh begini, seperti ikan. Ikan dia elemennya tinggal di air. Nah, akan jadi satu penderitaan bagi dia ketika dia dipindah tinggal di darat. Dia bisa hidup, bisa, tapi sementara. Nah, sama dengan dunia, dengan kita sekarang. Kita bisa hidup di dunia, tapi sementara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur 90 bahwa usia manusia 70-80 tahun. Kalau dia kuat. Dan firman Tuhan berkata bahwa 1000 tahun bagi Tuhan, bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Artinya singkat sekali. Jadi kenapa kita menderita? Karena kita ada di satu elemen yang bukan dunianya kita. So kita adalah makhluk roh. Kita adalah roh yang memiliki, yang punya jiwa, yang tinggal di dalam tubuh. Dan Tuhan menaruh kita di muka bumi untuk mewakili Tuhan. Untuk menggenapi rencana Tuhan. So Tuhan punya rencana buat muka bumi ini. Sebab itu Paulus dan teman-temannya mengatakan itu satu penderitaan bagi mereka. Sebab itu Paulus berkata, aku terlebih suka beralih dari kemah daging ini. Tapi karena Paulus masih rindu orang datang kepada Tuhan, makanya dia tunggu waktunya Tuhan. So kita lanjut di kitab Yosua. Nah, Yosua dalam situasi dia merasa ketakutan. Hari-hari ini ketakutan melanda begitu banyak manusia. Termasuk kita orang percaya. Takut wajar, takut normal. Karena daging ini bukan plastik. Jadi kalau kita masih takut, itu normal. Tapi jadi nggak normal kalau kita ketakutan terus. Nah itu jadi nggak normal. Nah Yosua takut. Kenapa dia takut? Karena pemimpin, Tuhan bilang Musa sudah mati. Dan sekarang yang akan menggantikan Musa adalah kamu, kata Tuhan. Mungkin pada saat itu Yosua bisa lirik-lirik, mungkin dia bisa lihat siapa ya bisa ganti, mungkin si ini si anu. Jangan gue. Mungkin dia bisa bilang gitu. Kita kan biasanya kalau biasa pemilihan apa gitu, mungkin ketua komsel atau apa tuh, katakanlah kita diundang, kita pergi di satu undangan makan gitu, terus udah mau doa, tunjuk-tunjukkan, aduh kalau bisa jangan gue ya, kalau bisa jangan gue nih doa. Kita kan suka gitu, mungkin Yosua pada saat itu bisa jadi kayak gitu. Aduh please jangan gue, aduh please jangan gue. Tapi Tuhan bilang, now bersiap sekarang kamu. Maka Yosua gemetar, kenapa? Karena gini, Yosua menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Musa saja, pemimpin dia, hampir mau dibunuh berapa kali oleh orang Israel. Apalagi Yosua bilang, siapa saya Tuhan? Sebab itu kalau kita baca selanjutnya, kenapa saya katakan bahwa Yosua memang dalam situasi ketakutan. Karena sebab itu di ayat-ayat selanjutnya, beberapa kali Tuhan berkata kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Nah kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, bukan orang lain. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka,
untuk diberikan kepada mereka. Hanya, ini kedua kalinya. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat yang ke-9 diulangi kembali. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ada satu statement dalam Alkitab, kalau diulang sampai 3 kali, itu artinya sesuatu yang penting. Sekali lagi, kalau ada satu statement dalam Alkitab diulang sampai 3 kali, artinya sesuatu yang sangat penting. Artinya memang Yosua benar-benar takut. Bukan main-main takut. Bukan lagi pura-pura takut, memang takut. Kalau sampai 3 kali dibilang, bukankah sudah saya katakan, Tuhan bilang gitu. Kuatkan dan teguhkan hati kamu. Sekali lagi, sungguh-sungguh kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, hari-hari ini, berapa banyak kamu anak muda yang lagi takut? Di tempatmu saat ini engkau mendengarkan. Mungkin engkau lagi takut, engkau berpikir bagaimana saya bisa melanjutkan kuliah saya. Bagaimana saya bisa kembali bekerja di perusahaan apa? Apakah perusahaan saya bisa mempekerjakan saya lagi? Mungkin ada banyak pertanyaan yang sampai hari ini kamu belum menemukan jawabannya. Itu menimbulkan satu ketakutan di dalam diri kamu. Apalagi kamu ada dalam satu keluarga besar. Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan adik-adik saya? Bagaimana dengan mungkin dengan tagihan ini dan itu, bagaimana Tuhan? Ada banyak pertanyaan yang membuat kamu takut dan gemetar. Saat ini juga. Tapi Tuhan datang kepadamu hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh kuatkan dan teguhkan hatimu. So, situasi apapun, Tuhan akan memakai situasi ini untuk memberkati hidupmu. Tuhan akan memakai situasi yang ada saat ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan sungguh hidup dan berkuasa. Situasi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kita melihat perbedaan. Karena Tuhan janji ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi kita harus belajar melihat segala sesuatu. Ketakutan yang terjadi dari perspektif firman Tuhan. Hari-hari ini ada banyak suara intimidasi yang membuat kita ketakutan. Masuk, ada ribuan orang, ratusan ribu orang meninggal hari-hari ini. Sebagian besar orang meninggal sebenarnya bukan hanya karena virus yang menyerang tubuh mereka, tapi sebenarnya yang paling banyak dampak yang membuat mereka meninggal, mereka membuat banyak orang tewas adalah karena ketakutan. Karena sebelum mereka mungkin terkena virus itu, mereka sudah ketakutan terlebih dahulu. Bagaimana kalau saya kena, saya akan. Tadi malam saya bicara dengan istri saya. Kita saja di rumah ya. Kita bayangkan kita saja di rumah bertiga. Sehari saja kita berasanya kayaknya tersiksa banget di rumah, nggak kemana-mana. Di rumah ya, apalagi di kamar kecil, apalagi jadi itu yang membuat banyak orang, sebenarnya yang membuat banyak orang takut bukan karena virusnya, tapi yang membuat banyak orang takut adalah karena isolasi karantina itu menyiksa sekali. Karena tidak, mungkin kalau di penjara orang masih bisa besuk kita. Orang masih bisa kunjungi kita, bisa tatap muka. Tapi kalau kamu kena virus, kena corona, aduh, corona mau beda coy, corona. Sama Kadona dia beda.
Kadona ya kita masih bisa cincai lah. Tapi kalau sama corona susah. Kalau kita udah kena itu, aduh. Orang yang paling sangat mengasihi kita pun, jangan kamu pikir dia akan menyentuh kamu kalau kamu sudah kena. Nah itu membuat orang takut. Dia akan diisolasi di satu tempat selama 14 hari, satu hari saja sudah menjadi satu penderitaan. Sebab itu kemarin saya mendengar ada satu berita, ada orang di Jawa. Jadi dia masuk dalam ODP, karena dia masuk dalam orang dalam pengawasan. Nah dia membayangkan situasi itu, akhirnya dia mengambil keputusan karena saking takutnya dia membakar diri. Jadi dia meninggal bukan karena COVID saja, tapi karena dia meninggal karena luka bakar dalam tubuhnya. Kenapa? Karena ketakutan. So anak-anak Tuhan harus berbeda. Memang ada ketakutan, tapi kita hari-hari ini iblis memakai situasi ini untuk mengintimidasi kita anak-anak Tuhan. Hari-hari ini ada banyak suara. Nah iblis itu, di kitab Petrus katakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling untuk mencari mangsanya. Dia hanya bisa mengaum, mengeluarkan suara. Hari-hari ini dia mau mengeluarkan aumannya, suaranya untuk mengintimidasi, membuat orang takut, membuat orang cemas. Ketika seseorang sudah mulai takut, khawatir, karena tujuan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan mencuri damai sejahtera dalam hidupmu. Dia akan mencuri semua banyak hal positif dalam hidup. Kamu kehilangan harapan, kamu kehilangan tujuan, kamu tidak bisa berpikir lagi jernih. Karena ketakutan menguasai. Tapi saya mengajak malam hari ini untuk anak-anak muda. Satu hal untuk mengatasi ketakutan. Kita lihat kita baca dari ayat yang ketiga. Tuhan bilang begini sama Yosua. Hei Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan kasih tahu janji-janjinya Tuhan. So hari ini, kalau kamu takut, kamu coba ingat apa janji Tuhan sama kamu. Tuhan bilang apa sama, Tuhan janji apa buat kamu. Kalau kamu lagi susah, kamu kehilangan pekerjaan, Tuhan janji, kamu buka janji Tuhan. Kalau kalau dalam pernikahan, orang-orang lagi suami istri lagi alami satu pertengkaran dalam pernikahan, maka seorang pasangan akan, entahkah suami atau istri, kalau dia ingat, dia akan mengingatkan, apa janji kamu waktu kita menikah di depan hamba Tuhan, kamu janji apa? Nah hari ini, janji Tuhan apa? Itu yang perlu kamu ingat, itu yang perlu kamu pikirkan. Nah Paulus berkata bahwa pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkan janji Tuhan. Tuhan bilang setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, coy. Dari padang gurun, gunung Libanon sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Kamu mungkin bisa, hari ini mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Tapi hey, Tuhan bilang kamu bisa lihat kiri kanan sampai di mana. Itu saya kasih buat kamu. Kalau kamu percaya. Yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bisa dibayangkan? Ini Tuhan loh. Jadi hari-hari ini kita perlu, ada banyak suara di luar sana. Tapi hari-hari ini, yuk saya ajak anak-anak muda malam hari ini. Youth BCC malam hari ini, mari dengar suara Tuhan. Mari buka hati, lebih banyak dengar suara. Tuhan bilang apa sama kamu? Tuhan bilang sama Yosua di tengah-tengah ketakutannya.
Seorang pun tidak akan dapat. Kalau kamu takut berperang, saya bilang hari ini, siapapun tidak bisa bertahan menghadapi kamu, kata Tuhan Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hei anak-anak muda, firman Tuhan berkata kepadamu malam hari ini, Tuhan tidak membiarkan engkau, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Dalam keadaan apapun, Tuhan janji tidak akan meninggalkan engkau. Imani firman Tuhan. Kau harus dengar suara Tuhan. Jadi malam hari ini, seluruh dunia boleh takut. Tapi hai engkau anak Tuhan, engkau harus tampil berbeda. Mungkin ada banyak suara di luar sana yang akan menakutkan hidupmu. Mungkin kamu takut mendengar suara dari perusahaanmu yang akan berkata, maaf kami tidak bisa memakai jasamu lagi. Karena situasi seperti ini. Dan mungkin kamu akan mendengar suara yang lain lagi akan membuat kamu takut. Bisa malam hari ini, izinkan di tempatmu, buka hatimu. Dan biarkan Roh Kudus berbicara. Firman Tuhan berbicara. Izinkan dia bicara. Izinkan suaranya diperdengarkan di dalam rohmu. Saya akan selesaikan sampai di sini firman Tuhan ini. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus akan bekerja terus di dalam hatimu. Terus mendengungkan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan. Tuhan berkata, hai bersiap sekarang, aku akan memakai engkau dalam situasi ini. Jalani. Seperti Tuhan bilang kepada Yosua, jalani negeri itu. Seberangi sungai Yordan. Tuhan bilang juga malam hari ini, hei anak muda, jalani situasi ini. Sekalipun engkau ada di rumah, tapi jangan hanya pasrah saja. Jalani semuanya. Tunjukkan satu sikap percayamu. Bangkitkan iman. Saya mendengar ada satu pilot yang terkena virus. Mungkin ada yang pernah mendengar pilot satu maskapai yang dulu pernah selamat dari peristiwa gempa di Palu. Dia salah satu orang yang terkena virus itu. Nah dia bersaksi bahwa ketika saya ada di rumah sakit, saya tidak berdoa untuk kesembuhan saya. Tapi di rumah sakit saya berdoa untuk kesembuhan orang-orang lain. Artinya di situasi itu dia mengizinkan Tuhan untuk berbicara untuk memakai dia. Karena orang sehat, pendeta siapapun, pendeta hebat siapapun tidak bisa masuk di rumah sakit itu. Apalagi untuk ketemu dengan pasien virus COVID-19. Tapi dia diizinkan masuk, kenapa? Karena dia pasien. Jadi situasi itu seperti Yusuf berkata, hei saudaraku, memang kamu merancangkan ini. Segala sesuatu yang kamu rancangkan untuk membunuh saya. Tapi Tuhan bekerja, Tuhan merancangkannya untuk kebaikan. Amin. Nah kita harus punya perkataan seperti itu. Perkataan profetik. Nah malam hari ini, mari buka hatimu. Izinkan Tuhan berbicara. Di rumahmu, di mana engkau berada saat ini. Saya ajak teman-teman anak-anak muda. Kita berdoa. Haleluya. Kita percaya Dia Allah Maha Hadir. Kita nyanyi satu pujian yang berkata, ku percaya kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Percaya kau Tuhan yang
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Malam hari ini kami mau ambil keputusan, kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya janji Tuhan, kami mau percaya firman Tuhan. Situasi kami tidak percaya kepadamu, keadaan kami tidak percaya kepadamu, dunia kami tidak percaya kepadamu, tapi kami memutuskan malam hari ini untuk percaya kepada Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Haleluya, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi ini. Kami dapat memberitakan firman Tuhan, dan sampai di mana firman Tuhan didengar, diterima oleh setiap orang lewat setiap media yang mereka pakai. Kesana pun Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap hati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, mengokohkan setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami bukan menjadi seorang penakut lagi, tapi kami tampil sebagai seorang pemberani, seorang Yosua yang mengalahkan begitu banyak musuh yang menakutkan. Hari ini Tuhan memakai kami untuk mengalahkan segala sesuatu, untuk tampil sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima Puji Tuhan. kasih. Terima kasih Kak Jamie untuk kebenaran firman Tuhan ya.
Jemaat Tuhan yang di rumah merasa diberkati Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan terus bekerja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, puji Tuhan, ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Kiranya jemaat tetap setia, ibadah live streaming. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.